mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Sepasang manusia yang masih muda usia itu beradu balap, mengadu kecepatan berkuda, dan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, kedua kuda itu pun kemudian melesat. Keduanya saling mendahului. Perjalanan itu mereka tempuh dengan perasaan menyenangkan, hingga tidak terasa kemudian mereka telah sampai di dekat Candi Prambanan. Candi itu nampak menjulang megah. Kau lihat, rumah yang terpencil di sana itu. Kita harus menyeberangi sebuah jembatan yang memang telah disiapkan oleh Paman Haryo Panularan. Sayang, jembatan itu tidak kuat untuk dilewati kuda, hingga kuda kita harus kita tinggalkan di sini. Setelah mereka mengikat kuda-kuda itu pada sebatang pohon yang berada di dekat sebuah jembatan, mereka segera berjalan menuju ke rumah yang terpencil itu. Sungai yang baru saja mereka lintasi ternyata meliuk dan lewat di samping rumah. Galuh Titis tersenyum melihat seorang gadis yang sebaya dengan dirinya nampak sedang mencuci di sungai itu. Melihat kehadiran Galuh Titis, gadis itu nampak gembira sekali. Oh, rupanya kau, Kang Mbok Galuh Titis. Pantas kenapa? Banyak perenjak berkicau? Bukan, Gambreng banyak mendengung tadi. Masa yang menyongsongku Gambreng? Ayo masuk. Ya. Dengan ramah, gadis cantik yang bernama Tawang Alun itu mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumah. Dan setelah berganti pakaian, Tawang Alun kembali menemui kedua tamunya. Galuh Titis segera memperkenalkan Sawung Songo kepada Tawang Alun. Di dalam hati, Sawung Songo terpesona oleh kecantikan gadis itu. Sebenarnya ada keperluan apakah Kang Mbok datang kemari? Aku diutus ayah untuk menemui Paman Haryo Panularan. Kemanakah Paman Haryo pergi? Ayah sedang membedak di hutan. Itu kegemaran ayah, Kang Mbok. Malam nanti mungkin ayah akan pulang atau besok pagi. Aku akan senang sekali jika Kang Mbok mau menginap di sini sampai ayahku pulang. Itu tidak mungkin, Adi Tawang Alun. Pesan apakah yang bisa aku sampaikan kepada ayah? Ayah menunggu kehadiran Paman Haryo Panularan untuk membicarakan sebuah hal yang penting. Sayang sekali, ayah tidak menceritakan kepadaku apakah hal yang penting itu. Akan aku sampaikan jika ayah pulang, Kang Mbok. Iya, dan aku akan senang kalau kau juga datang. Aku akan mengajakmu mengelilingi padukuhan-padukuhan di sekitar Juwiring dengan berkuda. Wah, sebuah tawaran yang menyenangkan sekali. Atau barangkali kau bisa mendahului bersama kami. Kau bisa meninggalkan sepucuk rontal kepada ayahmu. Tidak, sebaiknya aku akan menunggu ayahku saja. Aku akan datang bersama. Baiklah, jangan sampai kau tidak datang bersama ayahmu ya. Jangan khawatir, Kang Mbok. Apa yang kau lamunkan, Kakang Sawung Songo? Apa? Kau nampak sedang melamunkan sesuatu. Anak Paman Haryo Panularan memang cantik. Kau sendiri juga cantik. Ayo, kita beradu balap lagi. Ayo, Hiya. Sebagaimana saat berangkat, saat kembali Juwiring itu pun mereka tempuh dengan kencang, hingga tidak sampai didahului oleh datangnya gelap malam. Mereka telah mendekati Juwiring, namun tiba-tiba dada Sawung Songo berdesir. Dia segera menarik tali kendali kudanya.
Ada apa, Kakang Sawung Songo? Lihat jauh di depan. Ada orang-orang berkuda juga. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Apa peduli kita? Mereka tentu Kakang Wondogeni, Kakang Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan. Aku hafal dengan warna kuda mereka itu. Apa peduli kita dengan mereka? Bukankah mereka juga murid ayahku? Sawung Songo merasakan jantungnya berdebar melihat 3 orang yang sedang menghadang jauh di depan. Namun dia harus memacu kudanya beriringan dengan Galutitis. Jarak yang jauh itu semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Dari mana kau, Adik Galutitis? Kami dari Prambanan, Kakang Wondogeni. Oh, Prambanan? Iya. Untuk keperluan apa kau ke Prambanan? Ya, aku sekedar ingin melihat wujud candi itu dari dekat. Candi Prambanan memang candi yang indah. Candi yang bagus. Akan tetapi candi itu tempat pemujaan. Bukan tempat untuk ngenggar-enggar hati. Apapun urusanku di sana, itu urusanku. Bukan urusan Kakang Wondogeni. Maaf, beri kami jalan. Aku harus segera menghadap ayah sebelum gelap tiba. Oh, tentu saja kami tidak akan menghalangi Adik Galutitis. Akan tetapi, ya kebetulan sekali. Aku mempunyai keperluan dengan Sawung Songo. Yang penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Pergilah mendahului. Biar Sawung Songo tinggal di sini. Untuk urusan apa? Ya, tentu sama dengan jawabanmu. Itu bukan urusanmu. Bagaimana Galutitis? Apakah kau merasa keberatan jika kami ingin membicarakan sesuatu dengan Sawung Songo? Aku tidak keberatan. Kalau Kakang Sawung Songo tidak keberatan. Bagaimana Kakang Sawung Songo? Apakah kau merasa mempunyai keperluan dengan Kakang Wondogeni? Hingga kau akan tinggal dan aku mendahului kembali ke Padepokan? Tidak. Aku merasa keperluan atau persoalan yang akan disampaikan kepadaku oleh Kakang Wondogeni belum terlampau mendesak. Itulah sebabnya kita terus. Nah, Kakang Wondogeni, kau sudah mendengar jawaban Kakang Sawung Songo. Berikan jalan untuk kami berdua. Kami akan melanjutkan perjalanan. Kakang Sawung Songo, menunggu apa lagi? Ayo, ayah tentu menunggu kita. Iya. Hiya. Kurang ajar, keparat! Pengecut! Beraninya bersembunyi di belakang perempuan. Laki-laki memuakan! Itulah sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ia telah meremehkan kita. Bahkan lebih dari itu, ia melecehkan kita. Bukan. Dia ketakutan. Ia takut pada kita. Dan ia memanfaatkan rasa sungkan kita kepada Galutitis. Jika demikian halnya, kita harus menemukan kesempatan. Tidak selamanya Sawung Songo selalu berdekatan dengan Galutitis. Persetan. Aku bahkan tidak peduli lagi. Meski Sawung Songo selalu bersama dengan Galutitis atau tidak. Aku harus segera membuat persoalan dengannya. Aku harus menghajarnya karena keberaniannya berada dekat Galutitis. Lebih dari itu, Galutitis harus memilih antara aku atau dia. Sabarlah, Wondogeni. Kita tetap pada rencana semula. Kita harus bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sawung Songo tanpa siapapun mengganggu kita. Beri kesempatan kepadaku untuk memancingnya. Sekarang, sebaiknya kita kembali ke Padepokan. Bahkan telah di pertengahannya, Ngon terus menyimak kisah yang dituturkan Wedung itu dengan seksama. Kabut yang turun melayang-layang membuat Candi Swambara Budura seperti tidak berada di dunia lumrah, tetapi di dunia hantu. Keadaan itu berbeda dengan suasana di perguruan Sekarjati, seperti yang diceritakan Wedung. Sebaiknya, jangan ada yang kau tutupi, Kakang Sawung Songo. Ada persoalan apa antara kau dengan Kakang Wondogeni? Tidak. Tidak ada persoalan apapun di Ajeng Galutitis. Jangan bohong kepadaku, Kakang. Aku tahu kau berbohong. Sungguh? Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan Kakang Wondogeni. Setidak-tidaknya, itu yang aku rasakan. Sore tadi, aku melihat dengan jelas tatapan mata yang tidak senang yang terpancar pada mata Kakang Wondogeni.
Ayolah, katakan kepadaku. Aku berhak mengetahui. Sebagai tanggung jawabku, sebagai sesama murid di perguruan ini. Lebih-lebih, aku adalah anak dari ayah, pemilik perguruan ini. Aku benar-benar tidak tahu, Diajeng. Yang mengetahui tentang Kakang Wondogeni? Iya. Akan tetapi, setidak-tidaknya kau mempunyai dugaan. Ceritakan itu padaku. Dugaanku pun aku tidak memiliki. Tidak mungkin Kakang Wondogeni tiba-tiba berperilaku seperti itu jika tanpa sebab. Pasti ada sebabnya, Kakang. Bagaimana? Bertanyalah pada Wedung. Mungkin ia tahu hal yang aku tidak tahu. Apakah guru memanggilku? Tidak, Kakang Wedung. Aku yang mempunyai keperluan denganmu. Oh, soal apa? Ikut aku ke pendopo, Kakang. Kita bicara di sana. Baik. Di pendopo padepokan Sekar Jati itu, Galuh Titis yang merasa penasaran atas sikap Wondogeni terhadap Saung Songo segera menanyai Wedung. Wedung kemudian menceritakan semua hal yang diketahui dan diperkirakannya kepada Galuh Titis. Gadis itu terkejut dan kemudian termangu beberapa saat lamanya. Itulah yang aku ketahui, Galuh Titis. Jadi itukah penyebabnya? Menurut dugaanku. Kakang Wondogeni merasa cemburu kepada Kakang Saung Songo? Benar. Menurut pendapatku, semuanya terpulang padamu, Galuh Titis. Maksud Kakang? Kalau aku boleh mengetahui, bagaimana sebenarnya sikap dan perasaanmu terhadap Saung Songo? Atau bagaimana pula sikap dan perasaanmu kepada Wondogeni? Bagaimana sebenarnya sikapku terhadap Kakang Wondogeni? Atau bagaimana sebenarnya sikap dan perasaanku terhadap Kakang Saung Songo? Kepada Kakang Wondogeni, sikapku sudah jelas. Aku tidak suka pada lelaki yang berangasan seperti Kakang Wondogeni itu. Kalau Kakang Wedung mengatakan bahwa diam-diam Kakang Wondogeni suka padaku atau mencintai aku tidak menyimpan perasaan itu kepadanya, sebab aku tidak mencintainya. Tetapi Kakang Saung Songo, selama ini aku merasakan Kakang Saung Songo sebagai seorang teman yang menyenangkan. Ia baik. Ia tahu diri, ia tidak sombong. Kakang Wondogeni mencemburuinya. Aneh. Lalu, bagaimana sebenarnya perasaanku kepada Kakang Saung Songo? Siapa? Aku. Buka pintunya. Itu suara Kakang Lembu Lamatan. Buka pintunya, Saung Songo. Aku ada keperluan denganmu. Apa boleh buat? Rupanya aku tidak bisa menghindari harus berurusan dengan mereka. Apa boleh buat? Ada apa, Kakang Lembu Lamatan? Jangan banyak bertanya. Ikut aku saja. Saung Songo tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali menuruti apa kehendak Lembu Lamatan. Ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membetulkan ikat kepala. Songo merasa berdebar-debar ketika Lembu Lamatan membawanya keluar dari pagar perguruan dan kemudian menyusuri sebuah jalanan yang sepi. Akhirnya mereka sampai di tepi sebuah pulau. Nampak dua orang yang belum jelas wujudnya, tetapi Saung Songo bisa menebak orang itu adalah Wondogeni dan Windu Pawoko. Akhirnya kau datang juga menemuiku, pengecut. Ada persoalan apa sebenarnya? Jangan berpura-pura bodoh kau. Jangan berpura-pura tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak memberitahukan aku, Kakang Wondogeni? Saung Songo. Ya. Aku tidak senang dengan perbuatanmu. Iya! Ayo, bangun. Bangun! Bangun kalau kau merasa lelaki jantan, Saung. Ayo lawan aku, bangun! Kakang, apa salahku, Kakang? Apa salahmu? Karena kau merasa dirimu tampan, Saung Songo. Dan kau pergunakan ketampananmu itu untuk menjerat hati Galuh Titis. Iya! Mengapa kau tidak mau membalas, Saung Songo? Mengapa kau tidak mau membalas? Ayo, bangkitlah dan balas. Balas! Iya! Oh, jagat Dewa Batara. Saung Songo, apa yang terjadi padamu? Kau kenapa? Tubuhmu babak belur seperti ini. Dugaanmu benar, Wedung. Wedung segera mengangkat tubuh Saung Songo yang ambruk di depannya.
Kemudian dibaringkannya di atas pembaringan. Wedung menggeleng-gelengkan kepala. Melihat tubuh Saung Songo nampak kosong di sana-sini karena bekas hajaran. Oh, perbuatan mereka keterlaluan. Tubuhmu boleh dikata telah berantakan seperti ini, Saung Songo. Aku akan melaporkan keadaanmu ini pada guru. Jangan kau lakukan itu, Dong. Kenapa? Kenapa kau justru berpendapat hal ini sebaiknya tidak perlu dilaporkan kepada guru? Ya, aku tidak ingin persoalan ini melebar. Aduh, hidungmu masih berdarah. Aku memang sengaja tidak melawan. Mereka bertiga, Kakang Wondo Geni, Kakang Lembu Lamatan, dan Kakang Windu Pawoko. Mereka mengeroyokku, menghajarku bersama-sama. Benar-benar perbuatan gila dan tidak tahu diri. Mestinya kau harus melawan. Ya, menghadapi Kakang Wondo Geni seorang, aku mengalami kesulitan. Apalagi mereka bertiga yang jauh lebih dulu daripada aku dalam berguru di perguruan ini. Sudahlah, Wedung. Apa yang akan kau katakan jika besok Galuh Titis melihat keadaanmu yang seperti ini? Entahlah. Pagi berikutnya kemudian tiba. Wedung berdesir ketika melihat wajah Saung Songo nampak semakin bengap dan memar. Bahkan mata kirinya telah lengket, tidak bisa dibuka. Tubuh Saung Songo terasa hangat, bahkan mendekati demam. Wedung merasa cemas kalau Galuh Titis sampai melihat hal itu. Namun ternyata ketika matahari memanjat lebih tinggi, Galuh Titis justru disibukkan oleh kehadiran seorang gadis yang sebaya usianya dan seimbang pula kecantikannya. Gadis itu adalah Tawang Alun dari Prambanan. Kau datang sendiri, Tawang? Mana ayahmu? Ayah tidak bisa datang. Oh, kenapa? Ayah hanya menitipkan rontal ini untuk diserahkan kepada Paman Ajar Gelung Keling. Apakah aku bisa langsung bertemu dengan Paman Ajar? Tentu. Akan tetapi, saat ini ayah sedang berada di ruang semadi. Pagi ini sudah berada di ruang semedi? Iya, aku merasakan memang aneh. Rasanya juga baru kali ini, pagi-pagi, ayah sudah berada di ruang semadi. Padahal ayah mengatakan aku harus segera menyampaikan nawala ini. Demikian aku telah sampai di sini. Ternyata Tawang Alun, gadis cantik dari Prambanan itu, tidak harus menunggu terlampau lama. Karena tidak berapa lama kemudian, Ki Ajar Gelung Keling telah udar dari semadinya. Ki Ajar yang masih nampak muda, karena usianya masih belum setengah abad itu, menerima kedatangan Tawang Alun di pendopo dalam. Baktiku, Paman. Aku terima, Alun. Bagaimana dengan ayahmu? Dia tidak datang bersamamu? Tidak, Paman. Begitu ayah tadi malam pulang dari Bebedag, ayah langsung berangkat lagi. Ayah tidak mengatakan kemana perginya. Ayah memintaku mewakilinya menyerahkan nawala dalam rontal ini kepada Paman. Silahkan, Paman. Ki Ajar Gelung Keling membuka surat yang dituliskan di atas daun tal itu. Sekilas Ki Ajar nampak termangu dan kemudian mengangguk-angguk. Galuh Titis nampak penasaran, ingin mengetahui apa sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi ayahnya bersama-sama dengan sahabatnya, Haryo Panularan. Bagaimana, ayah? Tidak apa-apa. Tidak biasanya ayah merahasiakan sesuatu kepadaku. Ayah tidak merahasiakan sesuatu, Titis. Ayah akan kembali ke Sanggar Semadi. Temani dan layani Tawang Alun sebaik-baiknya. Bukankah kau akan tinggal di sini untuk beberapa lamanya, Alun? Ayah memang memerintahkan kepadaku untuk berada di sini hingga ayah menyusul, Paman. Wah, bagus sekali. Dengan demikian, aku akan mendapatkan seorang teman untuk bermain-main. Aku justru ingin bertukar pengalaman tentang olah kanuragan denganmu, Kakang Bo. Ada apa, Windu Pawoko? Padepokan sedang kedatangan tamu. Oh, tamu siapa? Seorang gadis. Wah, cantik sekali. Tidak kalah cantik dari Galuh Titis. Ia sekarang sedang berada di pendopo. Dan rasanya aku mulai berangan-angan, Kakang. Berangan-angan apa? Oh, gadis itu cantik sekali. Lihatlah, kau pasti akan terpesona melihatnya. Nah, itu dia. Ia berjalan bersama Galuh Titis. Betul juga katamu.
Bukan saja Windu Pawoko dan Wondo Geni, tetapi juga Lembu Lamatan yang sedang berada di tempat lain, termangu sedikit terlongong melihat kecantikan gadis yang berjalan beriring dengan Galuh Titis. Bagaimana? Cantik juga dia. Aku minta Kakang Wondo Geni tidak mengusiknya. Perhatian Kakang tetap saja terpusat pada Galuh Titis. Sedang gadis yang seorang itu, dia milikku, Kakang. Akan kau kemanakan istrimu, Kalau ia bisa menjadi milikku, istriku akan aku usir untuk kembali kepada orang tuanya. Sang waktu terus bergerak beranjak semakin siang dan kemudian bergulir ke arah sedikit sore. Waktu yang ada itu dipergunakan oleh Galuh Titis menemani Tawang Alun berjalan-jalan mengitari padepokan dan bahkan berkuda berdua mengelilingi padukuhan-padukuhan yang berada di sekitar padepokan Sekarjati. Hingga kemudian saat mendekati senja. Ayah? Ayah akan pergi? Ya, Titis. Kemana, Ayah? Sebaiknya Ayah tidak menceritakan dulu kepadamu, Galuh Titis. Ayah pergi hanya sepekan. Untuk keperluan apa? Dan dulu. Jaga padepokan baik-baik. Baik, Ayah. Galuh Titis penasaran dalam hati ketika melihat ayahnya bukan saja membawa perbekalan yang cukup, tetapi juga membawa senjata andalannya, sebuah cambuk yang terbuat dari bahan pilihan dengan kerah-kerah baja yang dipasang pada ujungnya. Namun meski pertanyaan itu sangat menggoda, tetapi Galuh Titis tidak bertanya lagi, dan tidak berapa lama kemudian seekor kuda telah berderap ke arah barat. Bagaimana, Kakang? Sikap ayahku menumbuhkan tanda tanya di dalam hatiku, Tawang Alun. Aku mencemaskan sesuatu. Tidak biasanya ayah pergi dengan membawa pusaka andalannya berupa cambuk itu. Dengan benda itu di bawah, itu menunjukkan bahwa ayah sedang menghadapi sebuah persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Apakah kira-kira ada hubungannya dengan apa yang dilakukan ayahku? Aku telah berpikir bahwa apa yang dilakukan ayah terasa aneh. Ayah pulang dari berburu dan langsung pergi lagi. Rasanya tidak mungkin pergi lagi untuk berburu. Bagaimana dengan isi nawala dalam rontal yang kau bawa itu? Tentu aku tidak tahu isinya, Kang Mbok Galuh Titis. Semoga ayah tidak menyalahkanku atau akan menganggapku lancang jika aku masuk ke dalam ruang semadi. Semoga rontal itu masih tersimpan. Bagaimana denganku? Kau ikut aku. Galuh Titis dan Tawang Alun telah memasuki ruangan yang dianggap sangat pribadi itu. Karena yang berhak memasuki ruangan semadi itu hanyalah Ki Ajar Gelung Keling pribadi. Maafkan aku, Ayah. Aku telah lancang berani masuk bilik ini. Juga mintakan maaf untukku, Kang Bo. Iya. Itu nawala pada daun tal itu ada di meja. Iya. Gunung yang sedang tidur itu nampaknya akan bangun. Aku terus mengamatinya. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Lalu, apa arti dari kalimat ini? Gunung yang tidur itu nampaknya akan bangun. Aku terus mengamatinya. Nampaknya ayahku tiba-tiba harus pergi tanpa ada rencana sebelumnya. Adalah juga karena soal itu. Tetapi mengapa, Kang Bo? Tetapi mengapa harus membawa pusakanya? Seolah-olah ayah menghadapi sebuah bahaya. Akan berperang tandingkah ayah? Sehingga harus membawa cambuknya itu. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Kang Bo.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.